Oke, shalom. Ya, saya akan share tentang pembawa damai, saudara. Ya, coba kita akan melihat bersama-sama, saudara, definisi tentang damai itu sendiri itu seperti apa. Jangan sampai, saudara, kita salah memberikan sebuah definisi, ya. Karena firman Tuhan, saudara, kita akan lihat bersama-sama. Di dalam Matius 5 ayat 9 dikatakan begini. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut, siapa saudara? Anak-anak Allah, saudara. Jadi hanya mereka yang membawa damai yang disebut anak-anak Allah. Ya, saya nggak perlu jelaskan detail saudara tentang siapakah anak-anak Allah itu, saudara. Kalau kita berbicara anak-anak Allah, begitu kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita bisa menyebut Aba, ya Bapa. Kita disebut anak, saudara, yang punya privilege untuk kita bisa berjumpa, saudara, dengan Tuhan. Kapanpun sebagai Bapa kita. Kita bisa ketemu, saudara, dengan menyebut dia sebagai seorang ayah. Nggak ada agama lain, saudara, yang berani mengatakan bahwa Tuhan itu adalah Bapa, saudara. Yang kedua adalah warisan. Setiap janji-janji yang Tuhan berikan, kita berhak kalau kita sebagai anak-anak Allah. Jadi saudara, bayangkan kalau kita hari-hari ini, ya, kita kering hubungan kita dengan Tuhan, lalu kita sendiri nggak pernah merasakan, menerima janji-janji Tuhan. Jangan-jangan, ya, kita belum membawa damai dimanapun kita berada, saudara. Nah, kita akan coba melihat, saudara, ada beberapa definisi yang salah, saudara, tentang damai. Ya, kalau kita salah berarti kita melakukan hal yang salah. Ya, yang pertama, damai itu tidak ada konflik. Ini tidak tepat, saudara. Ada banyak orang berpikir kalau ada konflik berarti nggak ada damai. Ya, makanya saudara mereka hindari konflik. Ya, kalau perlu dia lari dari konflik. Ya, apa yang ada, saudara? Damai itu tidak ada konflik. Damai itu tenang. Nah, saudara, dia bicara tentang situasi, keadaan. Damai itu suasana yang nyaman, perasaan. Salah. Saya mau beritahu, saudara, ini definisi yang salah tentang damai. Ya, jadi kalau kita masih menganggap, saudara, bahwa oh, damai itu tenang, maka ketika saudara melihat sebuah pemandangan yang tenang, wih, damai. Ya, itu damai menurut saudara, perasaan saudara, saudara, menurut pemandangan yang saudara lihat. Tapi nanti kita akan melihat bersama-sama bahwa apa yang Alkitab katakan damai itu bukan itu. Kalau damai itu adalah ini, saudara, berarti setiap orang bisa membawa damai, saudara. Dan padahal yang disebut anak-anak Allah nggak semua orang. Ya, mereka yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya. Nah, kita tahu, saudara, bahwa zona nyaman pun adalah pembunuh kekristenan paling dahsyat. Nah kalau itu saudara berarti damai itu nyaman, ya berarti saudara kekristenan kita hancur semuanya. Dan ketika kita melihat saudara bahwa ada orang misionaris yang dikejar-kejar yang gak nyaman, berarti dia gak damai. Salah juga saudara. Jadi kalau kita melihat hal seperti ini saudara, berarti mungkin kita lagi salah definisi tentang damai. Ya, yang mungkin di dalam otak kita berkata damai, sebetulnya kebenaran mengatakan tidak, itu bukan damai yang Alkitab katakan. Ya, jadi kita akan lihat bersama-sama ya, damai itu nanti seperti apa, saudara. Nah, Yesus tidak berkata begini, saudara. Berbahagialah orang yang mencintai damai, tetapi yang membawa damai. Banyak orang mencintai damai, tetapi tidak banyak yang aktif membawa damai atau menciptakan damai itu sendiri. Oh banyak saudara yang cinta damai. Saya berusaha untuk tidak melepaskan sebuah statement tentang profil kepribadian. Oke? Ya, karena biasanya saudara langsung mikir, saudara langsung, ini jenis orang stabil. Nah begitu. Ini cinta damai. Enggak juga saudara. Saya melihat ada banyak saudara, enggak peduli saudara orang dominan. Saya ketemu banyak orang dominan saudara. Yang dia saudara, ya dia sudah tidak mencintai damai, tapi tidak membawa damai. Bayangkan lebih parah ini saudara.
Yang satunya lagi cinta damai tidak membawa damai. Saudara, ya, jadi nggak mesti, saudara. Mau orang cermat, mau orang stabil, mau orang dominan, mau orang intim, apapun. Yang saudara mesti cek hari ini adalah, saudara, apakah kita membawa damai, menciptakan sebuah damai dimanapun kita berada, saudara. Nah, saya akan tunjukkan, saudara, beberapa yang terjadi, saudara. Ini orang yang cinta damai tapi tidak membawa damai ya, saudara. Nanti saudara lihat sendiri nih, apakah itu cocok dengan saudara? Kalau cocok ya bertobatlah, kira-kira gitu. Yang pertama, saudara, berhubungan dengan konflik. Biasanya dia menghindari konflik atau lari dari konflik. Ini, saudara, orang yang cinta damai. Ya, dia bukan hindari saja, lari. Kalau ada permasalahan, dia lebih baik lari. Bayangan dia karena, saudara, dia pikir kalau dia tenang, nggak ada permasalahan, saudara, dibiarkan, dia anggap bahwa itu damai. Ya, gitu kan. Kalau terjadi masalah nggak diselesaikan, konflik, lari lebih baik, saudara. Yang penting nggak perlu dibahas. Itu damai menurut mereka. Ngapain sih cari masalah? Ya kan? Ini bagi pemimpin-pemimpin komunitas hati-hati ya. Kalau saudara di komunitasmu terjadi permasalahan, konflik dan lain sebagainya, pertanyaan saya cuma satu. Saudara lari, biarkan itu lari semuanya. Atau saudara harus dudukkan mereka, saudara. Atau saudara mungkin hindari itu semuanya. Padahal belum selesai itu permasalahan, dibiarkan. Tenang, tenang, tenang. Sudah tidak perlu dibahas lagi. Ya, yang lalu pakai ayat lagi, saudara. Yang lalu biarlah berlalu. Yang baru sudah datang. Apanya yang baru datang? Yang berlalu apanya? Gak pernah berlalu itu, saudara. Konflik-konflik gak pernah berlalu. Ya, jadi saudara jangan pandang remeh. Atau diam. Diam walaupun tahu bahwa kebenaran harus disampaikan seringkali. Hanya diam, saudara. Gak usah banyak ngomong lah. Kalau kamu ngomong nanti bikin masalah. Gak tenang, gak damai. Waduh, nanti jadi ribet semuanya. Nah ini dia, saudara. Ini orang yang kelihatan cinta damai tapi tidak membawa damai. Ya, dia diam. Dia tidak berusaha untuk menyampaikan kebenaran kepada orang-orang di sekelilingnya. Padahal dia tahu bahwa itu nggak benar. Itu salah, saudara. Atau bahkan yang ketiga adalah bermain aman, saudara. Pro sana, pro sini, ya semuanya benar kok, semuanya benar. Tidak ada yang salah, dari mana? Ya. Kalau sudah konflik itu pasti salah. Nggak ada ceritanya orang konflik, nggak ada yang salah itu. Semuanya benar. Dari mana semua benar? Kalau semuanya benar, tidak akan ada konflik. Gitu loh. Berarti konflik itu terjadi karena sama-sama salah, ada satu benar, satu salah. Kalau benar-benar harusnya tidak konflik. Ya kan? Nah makanya saudara bermain aman. Ketemu yang satu, oh iya kok saya tahu perasaanmu. Kamu itu benar kok, nggak salah kok. Ketemu yang satu lagi, benar kamu juga kok. Semuanya benar cinta Tuhan. Terus bingung, yang nggak cinta Tuhan siapa yang ngomongin nggak cinta Tuhan, saudara. Nggak tahu kebenaran berarti. Ya kan, dua-dua. Ya bermain aman, saudara. Bagaimana saya diterima dengan yang satu dan tidak dijauhi yang satu. Nah, nanti saya akan tunjukkan, saudara. Definisi yang benar, saudara, menurut Alkitab tentang damai. Ya, jadi saudara lihat kalau saudara termasuk seperti ini, apalagi pemimpin komunitas, hati-hati. Kalau saudara adalah orang-orang yang menghindari konflik, ya saudara diam ketika ada kebenaran dan saudara bermain aman, bertobat. Bakalan ada masalah, saudara, di dalam komunitasmu. Nah, damai ternyata itu berjalan bersama-sama dengan kebenaran. Adalah tidak mungkin damai tanpa kebenaran, saudara. Kebenaran dari Kristus, Yesus adalah kebenaran. Karena damai tanpa kebenaran hanya akan sebuah gencatan senjata dengan dosa. Saya ulangi, saudara. Damai tanpa kebenaran hanya sebuah gencatan senjata dengan dosa. Ya, saya nggak tahu pernah cerita atau tidak, saudara. Satu kali saya pelayanan di Timika. Saudara, Timika, Papua itu kan daerah yang mereka seringkali perang antar suku, saudara. Saya mencoba bertanya, kenapa sih mereka ini orang-orang Kristen tapi masih itu juga perang antar suku dan sebagainya. Karena mereka percaya sudah dalam sejarah bahwa perang itu adalah ibadah buat mereka, saudara. Jadi senang mungkin ya. Selain ibadah hari Minggu ada ibadah perang. Nah satu kali saudara saya tidur di pastori.
Dan tiba-tiba sekitar jam 3 mungkin saudara, jam 3, jam 4 pagi itu. Tiba-tiba ada orang pukul tiang itu. Ting, 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 teriak-teriak saudara. Wow, 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 gitu saudara. Mendekat, terus menjauh saudara. Jadi kayak lewat gitu. Saya seret. Wah saya waktu itu, saya kan gampang saudara. Begitu dengar seperti itu saya terbangun, saya dengar. Wah ini pasti pencuri ini, saya ngomong gitu. Wah ini kalau ketangkap ini selesai nih. Tidak lama, kembali lagi sudah. Ding, 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 ding. Lewat lagi ke depan. Menjauh lagi. Sampai lagi, sudah lewat lagi. Saya mikir gini, ini saya sudah mulai merasa gini. Ini ada yang gak beres, ini ada apa ini. Cuman saya gak tahu. Persis kurang lebih sekitar jam 5-an pagi sudah. Ketok kamar saya. Lalu bagian security, satpamnya ngomong gini sama saya, Pak, nanti pagi langsung mau dijemput, sebentar lagi Pak. Saya diperintahkan sama gembalanya. Ya. Loh kenapa Pak? Di depan ada perang Pak. Yang begitu. Oh, yang tadi teriak-teriak ya Pak, saya katakan. Iya Pak, itu perang bukan antar suku loh saudara. Satu suku, saudara. Satu suku, saudara. Ya, jadi perang beda kampung tapi satu suku, bayangkan. Ini perang, saudara. Dan besoknya pagi-pagi saya udah siap-siap saudara, saya dijemput. Ya, saya dijemput naik motor, saudara. Gak bisa naik mobil. Saya pikir dijemput, naik apa Pak? Motor, oh iya. Naik motor saya bawa travel bag saudara. Ternyata begitu keluar dari gereja saya kaget saudara, begitu masuk jalan. Di situ polisi saudara, banyak sekali. Brimob saudara dan panser, alat berat semua ditata di situ jejer saudara. Oh ternyata nggak bisa, ditutup jalan itu. Karena dipakai untuk perang saudara. Nah terus agak siang saudara, saya akhirnya dibawa ke hotel. Begitu selesai, saudara siang-siang saya diajak jalan, saudara mau sambil cari makan, saya diajak lewat di situ. Nih, lu, nggak bahaya lewat situ. Tenang, dikatakan gitu. Ya, jadi kalau mereka ini ternyata ada gencatan senjata. Kapan gencatan senjata? Ada 2 gencatan senjata. Yang pertama pada saat makan, saudara. Jadi waktu makan itu adalah gencatan senjata, tidak ada perang. Ya, jadi makan di sini di sebelah sana, saudara sambil lihat-lihatan makan, tidak ada perang. Selesai makan, perang lagi. Ya. Yang kedua adalah waktu ibadah. Loh, berarti mereka orang Kristen, saudara. Saya masih ingat hari itu, hari Minggu saya mengisi Paskahnya di sana. Saudara. Saya ngomong, loh Minggu nanti ibadah. Tenang, tetap ibadah. Loh kok bisa? Oh iya, kalau ibadah hari Minggu, libur perang semuanya. Hebat ya saudara, profesional sekali. Libur, benar-benar gak ada perang saudara. Senin, perang lagi nanti saudara. Hari Minggu semua ibadah. Saudara, ibadah mungkin bisa aja satu gereja, saudara. Duduk sebelah-sebelahan, saudara. Nggak apa-apa, ibadah nggak boleh perang. Gencatan senjata. Pertanyaan saya adalah sederhana. Apakah terus itu bisa katakan damai? Halo? Enggak, saudara. Nggak ada perang bukan berarti nggak ada damai. Saudara, woi, nggak ada perang berarti damai. Begitu kan. Oh berarti damai ya ini sekarang. Enggak damai. Ini sedang gencatan senjata. Jadi sepertinya tidak ada perang, tapi sedang gencatan senjata. Tidak lama kemudian sudah begitu waktunya habis, mereka perang lagi. Dan itu sudah terjadi berulang kali, baik sesama suku maupun antar suku, saudara. Nah jadi saudara, kalau kita tidak membawa damai, sebetulnya kita sedang memberikan waktu gencatan senjata saja. Oke? Kita sedang membiarkan mereka untuk gencatan senjata dengan dosa. Nah, ingat bahwa damai itu tidak bisa berjalan tanpa kebenaran. Ya, saya tunjukkan ayatnya, ini lebih jelas lagi ini. Yakobus 3:18. Perhatikan dengan baik-baik, saudara. Ini menarik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Saudara perhatikan, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Jadi saudara, kalau saudara mau membawa damai, saudara harus membawa kebenaran bersama-sama. Bukan membawa perasaan, saudara. Takut kalau terjadi apa? Enggak, saudara. Ada banyak orang, saudara, karena berpikir bahwa damai itu perasaan. Damai itu suasana keadaan, suasana kenyamanan. Saudara, dan mereka tidak mau, tidak berani, saudara, karena mereka tidak tahu kebenaran. Saudara, makanya
Orang yang tidak mencintai kebenaran tidak akan pernah bisa membawa damai dimanapun mereka berada. Dan saudara perhatikan, mereka saudara adalah orang-orang begini saudara. Kalau saudara mau membawa damai, saudara harus punya keberanian. Gak bisa, saudara gak berani. Ya, ada begitu banyak orang takut saudara ketika membawa kedamaian. Karena saudara kebenaran dibawa. Kalau gak kebenaran makanya dia gak butuh keberanian. Butuh kebaikan saja saudara. Oh bagaimana baik-baik dengan sini, baik-baik dengan sana. Gak bisa. Saudara berani membawa kebenaran. Berani saudara ketemu dan menyodorkan sebuah kebenaran. Kalau enggak, saudara damai saudara bukan yang sejati. Itu damai-damaian saudara. Ya, nih lihat lagi ya. Ayatnya jelas saudara. Ibrani 12 ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan apa? Buah kebenaran. Yang menghasilkan apa saudara? Damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi saudara ternyata damai itu tidak selalu dihasilkan dari sesuatu yang sukacita. Sorak-sorai. Kenyamanan, kesukaan. Enggak juga saudara. Ganjaran ini saudara yang muncul adalah duka cita. Yang ada adalah mungkin saudara ada sesuatu hal yang kita tidak nyaman di dalam kehidupan kita. Tetapi setelah itu saudara begitu kebenaran dilepaskan. Maka damai sejati saudara akan muncul. Ya setelah selesai itu baru kita merasakan. Oh damai itu yang seperti ini. Jika tidak saudara. Yang terjadi saudara. Kita hindari. Oh damai itu selalu sukacita. Enggak ayat Alkitab berkata kok. Ini duka cita ini. Ganjaran ini saudara. Makanya saudara kalau engkau mau membawa damai. Kadang-kadang saudara engkau mesti siap disalah mengerti. Saudara engkau mungkin siap saudara. Engkau dianggap berpihak saudara. Engkau mesti siap dianggap tidak netral. Engkau mesti siap saudara hubunganmu malah rusak mungkin di situ. Ketika orang tersebut tidak peduli saudara dengan semua apa yang kau bawa. Bisa saja seperti itu. Tapi kalau sampai kita tidak melepaskan damai itu saudara. Maka sampai kapanpun yang terjadi adalah gencatan senjata. Dan tidak pernah beres semuanya. Itu butuh keberanian. Butuh keluar dari zona nyaman. Butuh saudara kita mau menerima rasa sakit. Duka cita. Kita mesti siap ke sana. Pemimpin komunitas siap apa enggak? Bahkan mungkin ada ketakutan-ketakutan. Saudara. Ketika ada konflik terjadi. Ketika dia mau membawa kebenaran itu. Dia takut. Bagaimana hubungannya dia dengan teman-temannya rusak. Ada begitu banyak saudara saya melihat di situ. Dan itu adalah sumber permasalahan terbesar. Saya pelayanan di beberapa gereja. Saudara. Dan saya bertemu dengan beberapa banyak pemimpin saudara yang menurut saya sangat baik. Saudara. Sangat baik. Sangat gembala. Ya mungkin dia adalah memang sangat gembala. Saudara. Ya gembala sejati mungkin gitu ya. Sementara saya dengan Angga sangat tidak gembala. Kira-kira gitu. Jadi ya waktu ketemu saudara saya ini juga mikir kok bisa ya seperti itu. Hebat sekali ya kira-kira gitu ya. Kami tuh kagum lah lihat hamba Tuhan. Udah baik saudara. Bahkan orang-orang pemimpinnya di bawahnya itu mengatakan gini. Sangat baik. Wah ini Pak ini terlalu baik. Loh, tambah kalau ada kata terlalu baik makanya saya dengar lagi. Nah, maksudnya terus apa? Iya Pak karena terlalu baik. Terus? Iya Pak. Setiap permasalahan tidak pernah diselesaikan Pak. Nah itu masalahnya saudara. Jadi saudara dia gak berani. Karena saking terlalu baiknya saudara. Setiap permasalahan tidak pernah diselesaikan. Terakhir saya pelayanan di gerejanya, saya equip semua pemimpin cell group. Ada sekitar hampir 150, hampir 200. Terus selesai saya diajak makan di ruang VVIP itu semua gembala-gembala cabang semua. Duduk saudara. Begitu selesai saya kenal dekat dengan satu, saya ngomong, Pak. Saya merasakan seperti gencatan senjata ini di sini. Dingin semuanya. Langsung dia ceritakan semuanya. Ya ini Pak masalahnya, dia ngomong gitu. Ini masalahnya. Ya. Ya nanti kalau disebar di YouTube jangan yang ini ya.
Ya, atau potong aja nanti ceritanya. Ya, dia ngomong gini, saudara, masalahnya Pak ini. Loh kenapa? Setiap permasalahan konflik antar pemimpin aja tidak pernah diselesaikan. Gitu. Semuanya dibiarkan karena takut saling melukai. Loh padahal udah luka semuanya itu saudara. Nah, saudara bisa bayangkan? Jadi terlalu baik aja juga tidak cukup kira-kira saudara. Ya. Dan saya melihat ini saudara, lihat bahwa kadang-kadang memang kita tuh hindari rasa sakit, hindari duka cita. Tapi inilah kebenaran itu saudara. Damai itu harus berjalan bersama dengan kebenaran. Nah saudara lihat ini, pembawa damai itu seperti apa sih? Pembawa damai itu yang pertama gini saudara, mendatangi konflik dengan membawa damai. Dengar baik-baik. Oh salah saudara kalau ngomong, kalau nggak ada konflik itu damai. Enggak. Malah pembawa damai itu bukan lari dari konflik. Malah dia datangi kalau ada konflik saudara. Karena dia mau sodorkan damai. Karena dia akan sodorkan kebenaran. Saudara, makanya dia akan datangi mana yang tidak ada kedamaian, yang terjadi konflik. Dia datangi. Ini pembawa damai saudara. Jadi yang saudara lari dari konflik semuanya, engkau tidak membawa damai. Lo datang yang tidak ada konflik, sudah damai apa? Sudah damai di situ. Ya kan? Kedua adalah berani menyatakan kebenaran. Harus berani menyatakan kebenaran, saudara. Saudara sodorkan kebenaran. Bukan sodorkan yang lain. Apa sih kebenarannya? Saudara harus berani berkata sesuatu. Enggak ada, saudara. Makanya tadi saya katakan bahwa enggak ada ceritanya, saudara, orang sama-sama benar. Lalu terjadi konflik. Enggak. Pasti ada satu yang salah. Atau dua-duanya salah. Jadi kita nggak bisa saudara, win-win solution, semuanya benar. Nggak ada. Kita harus ngomong. Yang ada adalah dua-duanya salah, selesai. Yang satu benar, satu salah. Kalau dua-duanya benar, nggak ada masalah itu. Jadi kita harus berani menyatakan kebenaran. Dan yang ketiga adalah berpihak kepada Tuhan. Nggak peduli saudara. Dia mau marah, mau ngapain. Saya ada di pihak Tuhan. Saya nggak di pihak siapapun. Kamu mau salah sangka, mau marah kepada saya, silahkan. Sepanjang kita yakin bahwa saya berada dalam sebuah kebenaran. Tapi kalau engkau tidak ada dalam kebenaran, ngotot, saudara. Berarti engkau adalah pembuat malapetaka. Ya. Semua saudara kalau kita yakin bahwa kita benar, berending akhir dengan damai. Selalu begitu. Kalau terus kita ngotot yakin benar, ngotot terus gak ada damai, berarti kitalah yang tidak membawa damai. Ya, jadi hati-hati loh saudara. Saya melihat banyak saudara pemimpin yang selalu begitu dia. Waduh dia berpihak kepada satu, berpihak kepada yang lain. Saudara dia gak bawa kebenaran. Saudara, semuanya benar. Waduh, masalah. Lihat ya, jadi pembawa damai itu malah mendatangi konflik. Ya, berani saudara menyatakan kebenaran. Saudara, hanya berpihak kepada Tuhan. Ingat, ulang-ulangi terus berpihak kepada Tuhan. Ini menarik. Saudara lihat ya. Matius 10 ayat 34. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai. Melainkan apa saudara? Pedang. Loh kok bisa ya? Yesus datang tidak membawa damai. Padahal saudara di ayat selanjutnya, di ayat sebelumnya nubuatan kata Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib. Allah yang perkasa. Bapa yang kekal. Apa saudara? Raja damai. Loh, saudara enggak melihat aneh? Enggak, itu enggak bertabrakan, saudara. Sebetulnya Yesus lagi menceritakan sang Raja damai sedang membawa damai yang sesungguhnya. Pedang berbicara kebenaran, saudara. Karena firman Tuhan seperti pedang bermata dua. Saudara, dia sedang memisahkan, saudara. Pedang itu datang untuk memisahkan mana yang benar, mana yang salah, saudara. Jadi bukan gini, damai, semuanya diterima, semuanya boleh melakukan. No, saudara, damai itu saudara Yesus datang dengan pedang. Memisahkan bahwa kamu benar, kamu salah.
dipisahkan, saudara. Sebetulnya dua ayat ini menceritakan dengan jelas bahwa arti damai yang sesungguhnya. Waktu saya baca, saudara, saya kaget. Betul juga ya. Yesus ngomong, saya nggak membawa damai. Saya bawa pedang. Dan di situ, saudara, berarti menunjukkan bahwa sebetulnya firman ini mengatakan bahwa damai yang sesungguhnya adalah kebenaran. Damai yang sejati itu bukan keberpihakan atas siapapun, kecuali berpihak kepada Tuhan dan sang kebenaran. Jadi saudara bisa tahu sekarang, kalau kita adalah orang-orang yang menghindari dan tidak berani membawa kebenaran, berarti kita bukan anak-anak Allah. Kita tidak pernah membawa damai. Tapi kalau engkau mencintai kebenaran dan engkau berdiri selalu di pihaknya Tuhan, maka engkau tidak perlu takut dengan siapapun. Saya sering katakan, saudara, orang yang takut akan Tuhan selalu ciri-cirinya tidak takut sama manusia. Dan sebaliknya orang yang takut dengan manusia selalu tidak takut sama Tuhan. Saya ulangi saudara ya, orang yang takut sama Tuhan selalu tidak takut sama manusia. Dia tidak peduli. Tapi saudara, kalau orang takut dengan manusia, saudara, selalu tidak takut sama Tuhan. Dia akan langgar semua kebenaran yang ada di dalam setiap kehidupannya. Makanya saudara, periksa dengan baik-baik di dalam kehidupan kita. Nah, kita lihat ya, pembawa damai itu apa sih? Lihat ini saudara. Yang pertama saudara, pembawa damai itu ini saudara. Memulihkan hubungan yang rusak antara Tuhan dan manusia. Dengar baik-baik saudara. Saudara udah lihat jelas ya di ayatnya. Alkitab ada banyak saudara. Kalau saudara mau cari. Ada kalau orang mau datang mempersembahkan sesuatu di mezbah. Dan tiba-tiba dia teringat sesuatu saudara. Ya, yang dia belum selesaikan. Bukan Alkitab katakan lanjutkan. Enggak saudara. Dia tinggalkan mezbah itu. Engkau harus melepaskan pengampunan. Engkau harus berdamai dengan orang itu. Baru kembali lagi. Firman Tuhan berkata gini, jika kamu tidak bisa mengampuni orang yang bersalah dengan kamu, maka Bapakku yang di surga tidak akan mengampuni kamu. Berarti saudara, siapa yang memisahkan kita dengan Tuhan? Dosa. Saudara, makanya ada begitu banyak orang, saudara, begitu dia terpisah dengan Tuhan. Dia tidak punya kesadaran diri, saudara. Nggak bisa mengkoreksi dirinya. Karena dia merasa paling benar. Semua orang kalau merasa paling benar, sudah paling salah. Dengar baik-baik. Ada orang paling benar. Saudara, begitu terjadi sesuatu, saudara, siapa sih? Kalau semua orang udah gak bisa bicara dengan kita. Kalau bukan Tuhan yang bicara. Untuk kita diam sejenak dan kita mau merendahkan diri, saudara. Nah, orang membawa damai itu, saudara, begitu kita bawa damai kepada seseorang, orang yang rusak hubungannya dengan Tuhan, dipulihkan saat itu. Dan kita katakan, ini adalah kebenaran. Ini tidak benar kamu. Ini benar. Begitu dia ikuti, saudara, hubungannya dia dengan Tuhan tiba-tiba pulih. Dan yang kedua, memulihkan hubungan yang rusak antara manusia dengan sesamanya. Wow, saudara, ternyata pembawa damai itu, saudara, begitu dia datang, dia bereskan hubungan sesama yang rusak. Dia datang malah merusak hubungan yang sudah rusak. Loh, ini bukan pembawa damai ini, saudara, pembawa masalah ini. Nah, coba cek saudara semuanya. Adakah saudara semua permasalahan dalam hubungan di sekeliling kita yang begitu kita datang itu beres? Kalau malah nggak beres saudara, jangan-jangan kita ini gini, saya bereskan hubungan ini nggak beres-beres, semuanya dari dulu tetap ngotot terus, mana yang benar? Saudara karena gini, karena mungkin jangan-jangan kita nggak berpihak kepada Tuhan. Jangan-jangan kita tidak membawa kebenaran. Maka kita berpikir, oh iya kamu benar. Kalau ngomong ketemu di sini, iya kamu nggak salah sih. Ketemu dengan satu, kamu juga benar juga kok lu. Makanya semua ngotot, saya nggak salah. Lu bingung saudara. Karena kita tidak berpihak kepada Tuhan. Kita ngomong, ini nggak benar kamu. Kenapa nggak benar? Jelas kok ada firman Tuhan berkata kok. Jelas saudara, gak usah. Gak usah dibantah. Firman Tuhan semua jelas kok. Hubunganmu dengan orang tuamu. Hubunganmu dengan saudaramu. Ayo, jelas ayat firman Tuhan ngomong semua kok. Saudara hormati orang tuamu. Dengan dalih apapun. Dan saudara berpikir bahwa itu bukan kebenaran. Saudara semua beritahu Alkitab berkata kalau engkau tidak hormati orang tuamu, umurmu gak panjang. Dengar baik-baik. Jelas. Dan kita harus katakan. Berdamai. Engkau dengan sesamamu, saudara.
Sama, jelas saudara. Engkau tidak akan pernah bisa ketemu, hubunganmu dengan Tuhan akan rusak. Jelas, tadi sudah saya sebutkan ayatnya. Iya kan? Hubungan suami istri, saudara yang rusak, saudara nggak pernah dibereskan. Jelas bahwa Tuhan bukan hanya bertahta di atas pujian, tetapi di atas hubungan yang baik. Jelas, clear kebenaran. Dan kita saudara nggak bisa berpihak kepada satu yang lainnya. Kita harus berpihak kepada Tuhan. Kita harus berpihak kepada sebuah kebenaran. Kalau saudara mau disebut pembawa damai, makanya selalu membawa kebenaran. Berdoa untuk supaya kita punya keberanian untuk membawa itu, saudara. Walaupun kadang menyakitkan kita. Walaupun kadang membuat kita tidak nyaman dalam kehidupan kita. Siapa sih saudara yang nyaman? Kalau kita menyatakan sesuatu tapi tiba-tiba sepertinya kita lihat keadaan menjadi tidak lebih baik. Tapi selama saudara menyatakan kebenaran, yaitu konsekuensi pembawa damai. Tapi percayalah saudara, tidak lama kemudian damai itu datang. Lihat tadi kan, sesuatu apapun saudara begitu ditaburkan, kebenaran itu taburkan, maka damai itu akan muncul. Enggak ada ceritanya saudara. Damai tanpa kebenaran. Ya, kalau saudara hidupmu mau damai, hidupmu harus dipenuhi kebenaran. Dan ternyata damai itu bukan perasaan. Damai itu bukan suasana. Ternyata damai itu adalah kebenaran. Ketika engkau hidup dalam kebenaran, maka hidupmu akan dipenuhi oleh kedamaian. Ketika engkau datang kepada orang-orang sekelilingmu dan engkau sodorkan kebenaran, maka kedamaian di situ. Ternyata kebenaran bukan hanya membawa kemerdekaan, tetapi membawa kedamaian juga di dalam kehidupan kita. Coba periksa pemimpin-pemimpin komunitas, engkau pulang, coba dicek semuanya. Kalau gaduh terus komunitasmu, saudara. Jangan-jangan kau pemimpin komunitas yang tidak pernah membawa damai. Ya, engkau mengizinkan semua gencatan senjata itu terjadi dalam komunitasmu. Kau harus panggil orang-orang yang bermasalah, dudukkan mereka. Dan jangan berpihak kepada satupun, berpihaklah kepada Tuhan dan kebenaran. Tidak peduli, saudara. Mereka memusuhi kita, terserah. Mereka bukan memusuhi kita, mereka sedang memusuhi kebenaran itu sendiri. Dan sudah bisa bayangkan apa yang akan terjadi kalau dia memusuhi kebenaran, dia memusuhi Yesus sendiri, apa yang terjadi? Dia akan menerima konsekuensinya sendiri. Sebabnya saudara, mari kita sama-sama belajar untuk membawa damai dimanapun kita berada. Amin. Siapa yang membawa damai? Nampakkan tangan. Angkat tangan. Terus lirik kiri kanan. Lihat, jangan diturunkan, jangan turun. Angkat tinggi, angkat tinggi. Terus dilirik kiri kanan. Nih, dilihat. Bener gak? Tanya gini, serius kamu? Selama ini lari terus gitu. Tanya, biar dijawab dulu saudara. Kalau dia ngomong serius, yakin ngomong serius ya. Awas kalau kamu satu kali. Loh serius ya? Angkat tangan tinggi. Yang mau bawa damai coba. Udah dilihat belum kiri kanan? Udah dicatat? Kalau mau selfie sebentar boleh? Terus di-upload di IG-nya masing-masing ditulis pembawa damai. Nah kira gitu. Ya, jadi berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kebenaran yang dilepaskan. Kami percaya kebenaran-Mu itu akan memerdekakan kami. Dan akan memberikan damai yang sesungguhnya. Hamba-Mu selesai, tapi Engkau tidak pernah selesai. Engkau akan terus berbicara kepada setiap kami sampai kehendak-Mu tergenapi. Terima kasih hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Masuk ke bacaan kudus, saya serahkan ke Roni.